selamat berjumpa kembali adik-adik dengan kakak-kakak dari Sanggar Kisah Anak TK PAUD FKIP UAD. Kali ini kakak akan menceritakan tentang kisah pertarungan Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Cerita ini didukung oleh pemain, diantaranya ada kakak Ismi sebagai Nabi Musa. Halo adik-adik. Ada kakak Adisita sebagai Fir'aun. Halo adik-adik. Dan ada kakak Amalia sebagai pengikut Nabi Musa. Halo adik-adik. Dan ada aku sendiri yaitu kakak Angel sebagai prajurit Raja Fir'aun. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik, selamat mendengarkan cerita ya. Nabi Musa adalah anak angkat dari Raja Fir'aun yang ditemukan oleh istri Fir'aun di Sungai Nil dan diasuh hingga dewasa. Walaupun diasuh oleh keluarga Fir'aun yang kejam, tidak membuat Nabi Musa mengikuti sifat dari ayah angkatnya. Nabi Musa selalu menjadi Nabi Allah SWT yang selalu menyebarkan ajaran kebaikan kepada kaum Bani Israel. Pada suatu hari, ketika sedang menyebarkan ajaran Allah SWT kepada kaum Bani Israel, Raja Fir'aun memberikan perintah untuk menghukum setiap penduduk yang mengikuti ajaran Nabi Musa dan mengingkarinya. Ancaman tersebut membuat seluruh penduduk Bani Israel takut kepada Raja Fir'aun. Bagaimana ini baginda Nabi Musa? Tetaplah kalian di jalanku. Niscaya Allah akan selalu melindungi kita. Hamba sangat khawatir jika penduduk yang mengikuti ajaran Allah akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Jangan khawatir, wahai hamba Allah. Allah selalu bersama hambanya yang selalu ada di sisinya. Percakapan Nabi Musa dan kaumnya ternyata didengar oleh prajurit Raja Fir'aun. Lalu, prajurit tersebut berlari menuju istana untuk bertemu dengan Raja Fir'aun. Wahai baginda Raja, ternyata Musa tidak berhenti untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh penduduk Bani Israel. Wahahaha, biarkan saja, wahai prajuritku. Nanti aku akan membalasnya. Baginda Raja akan melakukan apa untuk memberhentikan Musa? Aku akan melakukan pembalasan kepada Musa. Wahahaha. Baik baginda Raja, kami akan selalu menunggu pembalasan hebat darimu. Persiapkan diri kalian untuk membalas Musa. Baik baginda Raja. Di sisi lain, Nabi Musa selalu memberikan ajaran kebaikan kepada para pengikutnya. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk menyembahnya dan selalu berbuat baik dan berprasangka baik terhadap Allah. Suatu hari di halaman istana Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, yaitu tangan yang bercahaya dan tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Kejadian tersebut diketahui oleh Raja Fir'aun, lalu memanggil Nabi Musa untuk mengadakan pertandingan melawan para penyihir di seluruh negeri Mesir. Panggilkan Musa, suruh dia datang ke istana. Baik baginda Raja. Wahai Musa, kau disuruh Raja Fir'aun untuk pergi menemuinya di istana. Ada hal yang ingin Raja sampaikan. Baiklah, aku akan menemuinya. Nabi Musa pun pergi menuju istana dan menemui Raja Fir'aun. Wahai Fir'aun, kenapa kamu menyuruhku datang ke istana? Wahahaha. Akhirnya kamu datang juga, Musa. Aku ingin mengajakmu bertanding dengan para penyihir hebatku. Pertandingannya adalah kamu harus menciptakan ular untuk menandingi sihir dari para penyihirku. Para penyihir utusan Raja Fir'aun pun menyihir benda lalu berubah menjadi ular.
Nabi Musa yang terlihat tenang lalu menyimpan tongkatnya di lantai, dan tongkatnya tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dan memangsa seluruh ular penyihir Raja Fir'aun. Melihat hal tersebut, penyihir merasa takjub dan langsung bersujud memohon untuk menjadi pengikut Nabi Musa dan mempercayai adanya Allah. Dari kejadian tersebut tidak membuat Raja Fir'aun menjadi baik, namun malah bertambah menjadi raja yang kejam dan hina, selalu memperbudak pengikutnya dan menyiksa mereka. Melihat hal tersebut, Nabi Musa memutuskan untuk membawa kaum Bani Israel keluar dari Mesir. Wahai para pengikutku, kita akan keluar dari Mesir. Namun rencana ini jangan sampai terdengar oleh Fir'aun. Baik, Baginda Nabi. Karena pengikut Nabi Musa terlalu banyak, rencana yang dibuat pun terdengar oleh prajurit dari Raja Fir'aun, lalu melaporkannya ke Raja Fir'aun. Wahai umat Allah, kita harus segera bergegas meninggalkan Mesir. Terdengar suara kereta kuda dan para pasukan Raja Fir'aun dari kejauhan. Nabi Musa dan para pengikutnya pun bergegas berjalan. Namun ternyata di depan mereka terdapat lautan merah dan Nabi Musa beserta umat merasa kebingungan. Lalu Nabi Musa menghentakkan tongkatnya dan laut merah pun terbelah menjadi dua. Bergegaslah wahai pengikutku, sebelum Fir'aun menghampiri kita. Ayo cepat semuanya bergegaslah. Dari kejauhan, Raja Fir'aun mengejar para umat Nabi Musa dengan segerombolan prajuritnya. Kaum Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa segera mungkin untuk sampai ke tepian laut. Raja Fir'aun dan prajuritnya terus mengejar Nabi Musa sampai di tengah laut. Raja Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Nabi Musa dan para pengikutnya yang sudah sampai di tepi lautan merasa senang karena telah bebas dari Raja Fir'aun yang keji dan kejam. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyelamatkan hamba dan seluruh umat. Nabi Musa dan seluruh pengikutnya pun bersujud syukur. Nah, itu tadi kisah keberanian Nabi Musa alaihissalam bertarung dengan Raja Fir'aun. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmah dari kisah yang kakak-kakak sampaikan ya. Kakak-kakak pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.